Jadi, anak yang suka melawan atau kalau dikasih tahu kok ngeyel, itu sebetulnya itu bukan ngeyel, tapi memang, dari pemikirannya memang anak itu memang seperti itu. Anak itu kan ada yang bilang begini, pintar dengan cerdas itu beda, hampir sama. Beda tapi sama, sama tapi beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang anak itu cerdas, kegelapan telah berubah menjadi terang. Sinar surya mulai menerangi alam semesta. Selamat pagi, selamat memulai perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Baik kawan-kawan, saudara-saudara, dulur-dulur, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Kang Di. Dan untuk kali ini saya mau melanjutkan lagi untuk video yang kemarin. Dan ini tentang mendidik putra-putri atau anak seperti itu. Jadi gini untuk teman-teman, tadi untuk melanjutkan yang kemarin, terus, kalau ada yang bertanya ya, ada yang bertanya. Biasanya ada yang istilahnya punya pengalaman atau yang dilakukan atau yang dialami itu biasanya sudah mendidik atau sudah nyuruh tapi anaknya malah bentak atau anaknya malah ngelawan. Nah, sudah di ini tapi ngelawan. Nah, itu. Jadi anak yang suka melawan atau kalau dikasih tahu kok ngeyel, itu sebetulnya itu bukan ngeyel, tapi memang dari pemikirannya memang anak itu memang seperti itu. Jadi itu diambilnya dari istilahnya gimana ya, anak itu kan ada yang bilang begini, pintar dengan cerdas itu beda, hampir sama. Beda tapi sama, sama tapi beda. Nah, seperti itu. Jadi kalau yang anak itu cerdas, itu biasanya seperti itu. Ada kata-kata ngeyel sedikit. Itu ngeyel itu sebetulnya atau yang dibilangnya orang itu nakal. Anak itu kok nakal ya? Wah, itu kok beling, nakal. Teblak-tebluk aja orang sok tahu, sok ini, pengen tahu, pengen ini, istilahnya ngerecokin atau kemana-mana itu ngerecokin. Itu sebetulnya itu anaknya itu cerdas. Nah, kita harus tahu dulu cerdas sama pintar itu seperti apa. Jadi kalau anak yang tipikal atau punya karakternya itu memang sifat atau punya pemikiran cerdas, itu kalau cerdas itu kan sudah dari bawaan lahirnya. Itu memang dari Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan anak itu dikasih otak yang cerdas. Itu dari bawaan. Memang semuanya ya dikasih otak masing-masing sendiri-sendiri. Tapi ada yang sudah dari bawaan lahir. Dan ada istilah namanya pintar. Anak itu pintar. Nah, kalau pintar itu didapatnya itu setelah lahir. Nah, walaupun semua dari bayi lahir itu kan nol, kosong. Ibaratnya kertas itu bersih, putih. Itu semuanya putih. Nah, dari putih ini, dari kertas putih, itu kan dari bahannya beda. Kertas itu ada yang bahannya bagus, ada yang bahannya biasa. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Jadi kalau yang anaknya itu saya ambil satu persatu ya. Kalau pintar itu kan kepintarannya itu atau ilmunya itu kan setelah lahir, setelah dapat dari luar atau setelah lahir. Nah, jadi istilahnya gimana ya? Kalau untuk ini ya pas-pasan lah ibaratkan gitu. Untuk otaknya itu otak pas-pasan apa namanya ya? Itu yang didapat itu dari pengetahuan setelah lahir. Itu yang namanya pintar. Nah, tapi kalau cerdas itu bawaan dari lahirnya. Jadi kalau
perbedaannya gini. Kalau anak yang pintar, kalau ditanya jawabnya sesuai dengan apa yang didapat di sekolahan atau sesuai yang dapat di lingkungan, sesuai dapat yang pengetahuan yang didapatnya setelah lahir itu. Jadi sesuai dengan apa yang didapat. Nah, seperti itu. Bisa ini enggak ya? Contohnya seperti ini. Kalau orang apa namanya, anak itu dapatnya, ibarat ambil contoh gelas. Nah, ini buat contoh aja ya. Jadi nanti biar ini. Berarti kan gelas. Ini namanya gelas. Nah, ini kalau yang pintar langsung, oh iya, ini namanya gelas. Nah, cukup gelas aja. Gelas buat apa? Buat minum. Buat minum, buat ngopi, bisa apa gitu. Ini minum. Gelas. Sebatas itu aja. Kalau yang pintar, ini buat contoh aja ya. Sebatas itu. Nah, ini gelas. Kalau yang cerdas, itu dikasih tahu ini gelas, itu tahu. Awalnya kan nggak tahu, sama-sama nggak tahu. Yang pintar sama yang kita sama-sama nggak tahu. Kalau yang pintar dikasih tahu ya udah, ini gelas, gunanya buat minum atau tempat air minum. Udah gitu aja. Nah, nanti kalau yang anaknya cerdas, itu sama-sama nggak tahu kan. Nah, ini apa ini? Ini namanya gelas buat minum. Nah, udah gitu, sama untuk ngasih tahunya sama. Tapi kalau yang cerdas itu dia dilihat bentuknya seperti ini, berarti selain buat minum, fungsinya buat yang lain lagi. Jadi dieksplor di pikirannya itu dieksplor ya, itu kecerdasannya di situ. Jadi otaknya ini masih bekerja. Kalau yang pintar kan sebatas gelas buat minum. Karena apa? Tadi ngasih tahunya cuma minum. Nah, kalau yang cerdas ini kasih tahunya, oh ya ini gelas buat minum. Ya, buat minum. Tapi kalau yang cerdas itu, wah selain buat minum buat apa? Bisa buat ngambil air kalau nggak ada gayung. Atau buat yang lain-lain lah, buat apa ya, buat ibaratkan buat ngambil apa, pasir. Pokoknya ini fungsinya buat alat. Nah, kalau yang cerdas itu nanti buat alat. Ujung-ujungnya ini gelas dipakai di luar pakemnya atau di luar gunanya. Seperti ini kan buat minum. Tapi kalau cerdas itu nanti gelas ini bisa dipakai buat yang lain selain minum. Itu jadi dieksplor lagi, ini gelas buat apa sih, tapi berguna. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, makanya dari itu, jadi kalau anak yang cerdas itu kan untuk imajinasinya itu lebih luas. Semua anak pasti punya imajinasi. Yang pintar juga punya, yang cerdas juga punya, karena itu semuanya punya pemikiran masing-masing. Kalau yang orang cerdas, imajinasinya itu lebih luas, pengen tahu. Jadi, oh itu apa sih, pengen tahu, dipegang, ini itu dipegang, pengen tahu, banyak nanya. Karena apa ya, memang karakternya seperti itu, karena itu kebawaan lahirnya. Nah, seperti itu. Jadi memang semua kebanyakan seperti itu. Makanya sekarang itu anak itu banyak yang cerdas, pengen tahu, dan ujung-ujungnya apa? Orang tua biasanya ngomongnya, kamu itu jangan nakal, itu jangan dipegang, itu jangan di ini, jangan di itu, jangan banyak kan jangan. Padahal pas lagi dipegang, ini apa, ini buat apa, ini, nah itu banyak nanya. Jadi seolah-olah itu orang bilangnya itu nakal. Padahal itu anak itu nggak ada yang nakal. Itu karena pengen tahunya, pengen tahu dan pengen tahu. Itu cerdas. Makanya anak ya itu tadi yang kasih tahu. Anak atau putra putri kita kalau dikasih tahu atau dilarang atau segala macam atau disuruh, biasanya itu ada yang tidak mau, ada yang bentak, ada yang langsung nurut. Nah, itu bedanya di situ. Tapi semuanya ini mengarahnya ke positif. Contoh, yang pintar awalnya
tidak tahu, dikasih tahu, atau dikasih tahu kalau disuruh tuh nurut ini itu. Nah, kasih tahu dia nurut. Dek, ambilin sendok dong, nurut. Ambilin ini dong, itu dong, nah nurut. Kalau cerdas biasanya ambilin ini tentu itu dek. Wah, kadang bentak, kadang ini itu, ya itulah. Karena apa? Karena untuk segi emosionalnya ini dia mengolah emosi juga. Jadi gimana ya? Ya seperti itulah. Jadi pemikirannya itu lebih lebih luas, lebih mengeksplor yang lain ya pemikirannya. Jadi kalau disuruh itu masih banyak mikir. Nah, mikir tapi ini bagaimana ini? Nah, seperti itu. Mikir untuk mau ini itu apa ya? Ya mikir itulah. Itu kalau yang kalau disuruh. Tapi kalau yang cerdas, yang sekarang itu dia nolak, ibaratkan gini. Jadi dapatnya itu langsung dari pengalaman ya. Kalau yang cerdas itu biasanya dapat ilmu dari pengalaman. Sekarang disuruh, diambilin itu, nggak mau. Ini, nah, banyak gitu. Nah, nanti terus dikasih tahu pelan, dikasih tahu pelan. Nanti anak itu langsung mikir. Kalau cerdas itu mikir, oh iya ya, begini nih. Nah, lain kali kalau disuruh pasti mau. Nah, itulah dari nanti seperti itulah. Nah, jangan ngambil contoh lagi kalau yang cerdas itu megang ibaratkan apa ya? Megang sesuatu yang menimbulkan bahaya. Contoh korek atau apa itu. Kalau ini kan kan pengen tahu ini apa sih korek. Nah, ini dimain-mainin, terus dipegang panas. Nah, kalau yang cerdas itu nanti kalau sudah ini besok lagi nggak dimainin lagi karena dari pengalaman. Nah, kalau yang pintar biasanya ada korek itu itu apa itu korek ya, itu buat ini bahaya panas, udah nggak dimainin lagi karena cuma sebatas tahu itu doang, oh itu panas dah. Tapi kalau yang cerdas itu masih penasaran, ambil jadi sendiri. Kalau udah kena sendiri panas ya dari pengalaman itu, dari besok lagi enggak. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, jadi kalau yang namanya anak yang sering lawan segala macam, nah itu nanti penanganannya itu beda. Yang anaknya itu sering lawan, kalau disuruh kok sering lawan, beda sama yang disuruh nurut atau disuruh diem, malah diem aja, disuruh itu malah diem. Atau banyak nolaknya, itu nanti ada sendiri caranya. Cara untuk mendidik anak seperti itu, karakternya beda-beda. Kalau yang sering emosinya tinggi, nah itu nanti bagaimana cara untuk meluluhkan hatinya itu seperti apa, itu ada caranya. Itu harus diluluhkan dulu. Nah, semuanya dengan apa? Dengan kasih sayang. Nah, seperti itu. Di alam, semuanya anak itu kalau di alam, mau yang anaknya itu emosional ataukah yang biasa saja, semuanya itu kalau di alam atau kita ngasih taunya itu dengan pelan, itu tidak ada yang namanya bentak-bentak. Kecuali yang tadi, manja yang berlebihan. Itu tadi itu yang video kemarin udah saya bahas, namanya manja. Boleh nggak dimanja? Boleh. Nah itu tadi. Kalau kelewat batas untuk memanjakannya, mentang-mentang mampu, terus dimanja ke ini, itu harus salah juga. Mau memanja boleh tapi ada batasnya. Itu nanti akibatnya seperti itu, jadi ngelawan. Karena anak itu cerdas. Nah, seperti itu. Baik kawan-kawan, saudara-saudara kita dulur-dulur, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kalau ada yang mau bertanya atau mengoreksi barangkali yang saya sampaikan salah, ya mohon maaf. Karena ini juga berdasarkan dari pengalaman dan berdasarkan dari orang tua dulu ngasih pitutur seperti itu. Dan saya lakukan, alhamdulillah ada hasilnya, dan ini saya tularkan ke kawan-kawan semua, saudara-saudara semua. Dan mungkin saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.